What's up guys, balik lagi sama gue Tommy, host dari Watch Up Channel. Dan guys, ini adalah unit Glock 19 dan proudly gue bisa ngomong ini adalah Glock 19 generasi keempat. Seperti yang lo tahu bahwa Glock itu ada banyak generasi, baik generasi pertama, 2, 3, dan 4. Dan kebetulan kenapa gue memilih Glock 19 generasi 4 karena gue udah research di internet bahwa kalau para special forces itu rata-rata menggunakan Glock 19 terutama generasi keempat. Biasanya generasi ketiga dan sampai keempat ke atas. Perbedaannya apa? Nanti kan gue jelasin ya. Nah, guys, sebenarnya kalau kita lihat dari Glock ini, ya, pistol ini, ya, namanya Glock. Ini memang ringan, karena bagian bawahnya itu dia itu bahan ABS. Jadi kayak bahan plastik seperti itu. Plastiknya cukup keras. Tapi khusus untuk merek W ini, dia istilahnya bagian atas ini, uppernya ini udah dari besi. Nah, dari besi dan juga selain dari besi dan ini kokoh juga, ini merupakan unit yang menggunakan gas. Gasnya adalah gas yang seperti ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah mereknya adalah Glock 19. Tapi tentunya ini adalah buatan dari WE. WE itu buatan pabrik airsoft gun dari Cina, bukan Cina, Taiwan, sorry. Nah, dari Taiwan, gue juga jujur nggak tahu nih WE ini apa ya nama kepanjangannya. Tapi kalau lu mau cek lebih lanjut, lu bisa ke website mereka www.wemodel.com.tw/. Tw mungkin sebutannya Thailand kali ya. Dan kalau ngelihat boxnya sih memang agak kokoh ya, biarpun kelihatannya udah tua. Dan karena ini gue beli secara offline, kebetulan dijual secara offline, dan ini dia sudah ada marking istilahnya serial number di mana sudah terregistrasi di Indonesia. Ingat, ini toys loh ya. Oke, W19. Nah, gue mau ngejelasin terlebih dahulu. Pertama, bagian bahannya, bodinya ini adalah body ABS alias plastik. Bagian atasnya adalah bagian metal, ya tentunya ini mereknya besi seperti itu. Ini adalah semacam tombol untuk membuka si upper yang ada di sini. Jadi kalau lo pengen korek bagian dalamnya, gampangnya itu seperti ini. Ditahan, lalu ditekan ke bawah. Inilah seperti ini. Tentunya kalau lo lihat bagian dalamnya agak sedikit membingungkan karena gue juga nggak mau menjelaskan bagian dalamnya terlalu ribet ya. Tetapi fungsi tombol dari ini adalah untuk membuka senjata. Gampangnya masukin gimana? Masukin dengan perlahan-lahan ya, dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya ekstra tinggi. Ya, deh. Nah, lalu tombol ini adalah semacam pin guard. Pin guard ini berfungsi pada saat ada magasin kosong yang masuk. Artinya dia mencoba mengunci. Kenapa? Maksudnya gimana? Kalau pada saat dikokang, dia akan mengunci sendiri. Sehingga kalau lu mau masukin lagi ke dalam, lu harus tekan pinnya untuk kembali normal. Seperti itu. Lalu juga di sini ya tentunya lu udah tahu kalau ini adalah semacam triggernya, dan triggernya ini memang agak sedikit unik karena triggernya itu ada dua, bagian tengahnya, bagian dalamnya, karena ini untuk digunakan untuk mengunci. Jadi pada saat lu sudah masukin, ini fakta yang cukup menarik ya. Kita coba ulangi lagi. Dia akan kembali seperti semula. Pada saat lu masukin magasin yang sudah ada gasnya, dan pada saat lo tekan, kita lihat ya, pada saat kita tekan, tiba-tiba dia langsung mengeluarkan gasnya, mengeluarkan pegasnya.
Ini kan cukup bikin kaget orang ya, apalagi editor gue tadi, kaget banget. Makanya kita kembalikan lagi, ini fungsi buat apa? Bahkan untuk pin. Maka dari itu, fungsi ini adalah untuk mengunci. Saat lu tekan ke dalam, ada suara tek, dan pada saat dimasukkan, mau masukin juga nggak akan bisa. Dia tidak akan menembak. Ya kecuali kalau lu kokang lagi, ya jelas dia pasti akan menembak lagi. Tapi salah satu fungsinya untuk menahan agar tidak tertembak secara sembarangan seperti itu. Nah, kita bukan biar lebih aman ya. Perlu ketahui juga ini apa ini? Ini tentu saja untuk rilis magazine, pin untuk rilis magazinnya. Nah, seperti tadi yang gue udah jelaskan, ini adalah Glock 19 generasi keempat. Apa yang membedakan? Yang paling membedakan dan yang paling unik adalah bagian pin rilis magazinnya. Kalau lu lihat Glock 19 yang generasi ketiga, pinnya itu agak kecil, ada di sini dan agak susah. Dan menurut operator yang ada di lapangan, para special forces, mereka itu mengatakan kalau pin yang di generasi ketiga itu terlalu kecil, sehingga Glock selaku pencipta unit senjata aslinya, dia mencoba menciptakan generasi keempat yang dimana ini sedikit cukup besar, sehingga lebih mudah untuk rilis magazinnya. Dan hebatnya lagi, kalau misalkan kita pegang, itu dia tidak akan mengganggu untuk tiba-tiba kita neken pinnya secara sembarangan. Ya, seperti itu. Juga kalau misalnya lo menggunakan pakai tangan kanan, semuanya aman karena ada di sini. Nah, di bagian ujung ini buat apa? Tadi kan gue udah kasih tahu ada aksesoris, namanya aksesoris untuk handle gripnya. Kadang-kadang kalau ada yang menggunakan tangannya seperti itu, ini terlalu kecil, nggak enak. Makanya supaya bisa agak lebih jauhan lagi dan mungkin dia tangannya besar supaya bisa lebih gripnya bagus lagi, ya ada tambahan aksesoris seperti ini. Dan tentunya kalau lu beli dari W, itu akan mendapatkan dua aksesoris ini. Ini cukup berbeda-beda nih. Ini adalah untuk yang aiming-nya berwarna putih, dan setiap Glock 19 generasi 4 ini pasti berwarna putih, dan ini juga. Dan tentunya di Glock 19 itu berbeda dengan Glock 17. Glock 19 itu dia diberikan yang namanya semacam rail khusus. Jadi kalau lu lihat di sini, ini pada saat lu beli Glock 19 lu akan mendapatkan scoop seperti ini. Dan kalau lu lihat, ini bisa dicabut, ada railnya. Tentunya dicabut dan bisa diganti dengan rail yang lain. Dan lu akan diberikan railnya ada sebanyak 4. Ini 8 ya? Ada 4. Nah, kenapa ada railnya ada 4? Inilah pintarnya dari Glock 19. Scoop yang ada di handgun atau di pistol itu kadang-kadang berbeda-beda jenisnya. Dan tentunya mountingnya juga berbeda-beda. Mereka memikirkan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam pistol ini. Jadi dibuatlah mounting atau railnya yang berbeda-beda, sehingga scoopnya mau scoop apapun bisa masuk seperti itu. Nah, di kali ini gue mau ngejelasin terkait sama aksesorisnya. Ini aksesorisnya ini biasanya kita sebut sebagai center. Ini senternya ini sebenarnya center merek dari Surefire. Cuman ya kembali karena ini adalah permainan airsoft gun, jadi ini center Surefire-Surefirean, yang artinya memang dia tidak ada logo Surefire-nya. Biasanya kalau di bagian ujung sini tuh ada tulisan Surefire seperti itu. Nah, di center Surefire ini itu ada berbagai macam jenis. Salah satunya adalah X300. Ini memang merek X300 ini ada, tapi abaikan saja logonya karena memang logonya sebenarnya bukan seperti ini. Ini karena katanya logonya itu ada tulisannya weapon light
Sebenarnya kalau kita bicara center aslinya, Surefire itu dia nggak ada tulisan weapon light, tapi X300 saja seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngisi baterainya itu ada di dalam sini. Jadi ini tuh semacam kayak switch untuk ngebuka baterainya. Pada saat baterai dibuka, lu masukin baterainya di dalam. Nah, gimana cara nyalainnya? Nah, kebetulan cara nyalainnya ini bener-bener pakemnya yang mau nggak mau harus kita akuin kepintaran dari Surefire. Jadi kalau lu lihat di sini ada switch. Ini ada switch, tapi bukan switchnya itu bukan untuk ditekan, tapi switchnya itu adalah di ke ataskan atau di ke bawahkan. Dan ini juga berlaku untuk bagian sampingnya, ke atasin atau ke bawahin. Hanya saja kalau kita lihat nanti kalau ininya ke bawah, berarti bagian sebelah mungkin sebelah kiri ya atau kanan, ininya ke atas seperti itu. Jadi kayak semacam tombol switch kayak seperti itu. Dan pintarnya lagi, karena kita harus mempunyai semacam kebiasaan trigger off, sehingga pada saat ada misi, terserah enaknya mau seperti apa, kita bisa mau ke atasin atau ke bawahin. Jadi seperti ini untuk nyalainnya. Nah, atau diketengahin seperti itu, diketengahin. Ini kan Surefire-an, jadi sebenarnya pakem hanya bisa naik ke atas atau ke bawah. Sebenarnya kalau yang aslinya lu tekan sedikit aja, dia tuh udah nyala. Nah, tapi itu memang banyak perasaan aja sih, gimana caranya supaya cuman keluar dikit aja. Dan terangnya harus diakuin. 1, 2, 3, des! That's it guys, ini adalah unit second dari gua, pistol buatan dari WR Thailand, tentunya replika dari Glock 19. Kalau misalkan kita lihat banyak banget ya tadi di review ya, di Glock 19 yang gue punya. Kembali lagi, Glock 19 ini nggak pure murni Glock 19 karena memang tadi sudah gue bilang ini gue ada banyak modifikasinya. Yang jelas gue ingin mengikuti Special Forces yang gue suka dan juga ya yang gue idolakan seperti itu ya. Satu informasi lagi, gue lupa ngejelasinnya. Sebenarnya harusnya gue jelasin di awal. Semuanya itu untuk tipe pistol atau secondary unit, hampir semuanya itu gas. Jadi nanti kalau misalkan lu ke website wmodel.com ini, lu akan menemukan banyak sekali tipe gas yang secondary unitnya. Kembali lagi guys, ini bukanlah senjata beneran. Ini hanyalah mainan. Biarpun kalau kita lihat seolah-olah seperti beneran, ya bukan berarti ini dipakai untuk ditodong kemana-mana kayak cowboy, bukan. Tapi ini adalah mainan, dan gue selalu mengingatkan safety can be fun. Jadi selalu safety dalam bermain. Biarpun lu punya unit tipe apapun, tetap harus safety ya, seperti itu. And thank you guys for watching us, for watching me, and for watching my hobby as an airsofter player. Dan jangan lupa kalau seandainya lu punya ide-ide atau lu punya hal-hal yang mungkin ingin lu sampaikan, misalkan terkait dengan review trailer movies atau trailer game, atau pengen coba gue react terhadap game apa, react terhadap hobi dan yang lainnya, lu jangan lupa untuk komen di bawah ini, jadi kita bisa saling mengembangkan banyak konten yang ada di channel kita, karena kembali lagi channel kita tidak besar kalau tidak ada kalian. Jadi kalian selalu komen untuk di bawah ini, dan jangan lupa klik like, subscribe ke channel Watch Up Channel. Dan gue Tommy, host dari Watch Up Channel. See you next later.